Kamera saya belum. Oh iya. Nah, oke. Halo Mas Wis, mantep. Gantengnya Mas, top. Mantap. Baik nih. Selamat malam untuk pembicara-pembicara yang menurutku ini perlu kita gali untuk suatu tema yang ini idenya Mas Fahmi terkait diskusi malam ini, yaitu membangun budaya politik baru Indonesia. Mampukah gagasan dan ide diterima masyarakat pada pemilu 2024? Soalnya kalau ngomongin ide dan gagasan itu kan kita ngobrolin terkait angan-angan, ngobrolin terkait cita-cita kita. Untuk prolog dulu deh, aku pengen pembicara ini kan, kalau aku yang kenalin kayaknya kurang ini ya, lebih baik kenalan langsung aja biar enak gitu. Soalnya nih dua-duanya keren kalau aku yang nyebutin. Ini harusnya yang satu bisa lebih lagi ngelanjutin S3 di kelihatannya sih di negara luar ya, di Turki. Keren. Panutan ini. Nah, yang satu lagi ini ngawal terus pejabat. Nah, kayaknya ini perlu perkenalan diri. Silakan, terserah mau Mas Kimi atau Mas Fahmi dulu. Aku persilakan. Mas Fahmi duluan deh, Mas Fahmi duluan, karena ini panutan saya juga nih sepertinya nih. Ya, yang datang terakhir yang duluan ini. Atau mungkin langsung dikenalin sama Pak moderatornya aja kali, Mas Fahmi ya. Kayaknya karena kan dia gitu. Moderator nih. Itu tanggung jawab tuan rumah itu. Ini kan berhubung kita beda dari yang lain. Kemarin kan CV udah dikasih, ya aku coba ngeriset. Kayaknya kalau aku yang ngebacain, ini udah hebat gitu. Penulis, terus dosen juga di universitas, veteran pembangunan Nusantara ya, kalau nggak salah. Ya. Lagi S3 di negara di Turki, aku lupa nama universitasnya. Itu ngambil apa Mas kalau boleh tahu? Saya ini kesehatan masyarakat, public health. Oh. Kalau ngajar di, kalau aku tahunya ini sih Univet Bantara ya, singkatannya tuh. Ngajar apa tuh Mas? Kalau saya lebih ke manajemen kesehatan ya, sistem informasi kesehatan. Ya, lebih bergelut tentang manajemen dan sistem informasi di bidang kesehatan. Nah, kalau Mas Kimi ini dia konten kreator, terus aku sih lihat main event terus. Dia IO ya. Ya, buat kegiatan kecil-kecilan. Main event. Terus dan yang pasti ini ngawal salah satu pejabat. Sip. Perlu disebut gak? Tergantung Pak moderator aja. Ya, lagi bersamai terus Ibu Hetifah. Ya mungkin bisa lah nanti di-share terkait pengalaman kan ide dan gagasan ini perlu dicoba ya ke masyarakat. Sanggup gak sih masyarakat menerima politik ide dan gagasan ini? Terutama di untuk demokrasi yang di 2024 aja dulu. Kalau nanti yang next pasca itu bisa kita bahas lebih lanjut di dalam ini. Kalau dari pertanyaan pertama, kan tadi
tadi aku udah sempat intermezzo terkait ide dan gagasan itu seperti angan-angan dan cita-cita. Kalau menurut salah satu pembicara, aku persilakan dari Mas Kimi deh. Tadi kan aku ngeprolog Mas Fahmi. Bagaimana kalau nanggepin ini kan judul kita aja udah pertanyaan, Mas. Saat terbesit pertanyaan itu apa sih, Mas, yang di perspektif Mas Kimi terhadap judul ini? Oke. Ide dan gagasan ya. Oke, sebelumnya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera kita semua. Thank you Mas Dava udah bisa membersamai dan udah bisa memfasilitasi kami berdua. Dan salam kenal juga untuk Mas Fahmi. Saya sempat nge-stop Mas Fahmi nih BTW. Wis, background pendidikan ini udah sama OTW S3 ini. Aduh, ini dari satu sisi saya minder juga nih Mas. Sebenarnya saya pengen lebih banyak mendengar Mas Fahmi nanti nih terkait dengan ide dan gagasan soal perpolitikan di Indonesia nih ya. Mungkin saya sedikit harus belajar juga sama Mas Fahmi nih. Karena ini juga penting juga buat saya soalnya. Oke, terkait dengan ide dan gagasan ya, kita tahu sendiri harus tahu dulu politik itu apa sih sebenarnya. Dan juga menurut saya ini politik merupakan seni untuk merebut kekuasaan, seni mempengaruhi, dan juga seni untuk bisa menggapai sesuatu. Oh, jadi politikus itu seniman ya ceritanya. Oke, terkait dengan ide gagasan dalam konteks perpolitikan ya, budaya politik baru di Indonesia. Ada pertanyaan di tema, mampukah politik, ide, dan gagasan diterima oleh masyarakat pada pemilu 2024 ini? Karena menurut saya mampu. Dalam perspektif anak muda, pandangan anak muda, kita tahu sendiri dalam sistem politik di Indonesia, anak muda ini pasti acu tak acu terhadap politik. Itu yang menjadi PR kita bersama dalam konteks anak muda. Kita juga masih bertanya-tanya, sebenarnya politik itu hal yang positif atau hal yang negatif dari kalangan anak muda sendiri, itu yang menjadi pertanyaan pertama bagi saya. Dan kenapa juga saya terjun ke politik, karena juga ada hal yang saya sangat rasakan di daerah saya, dan salah satu cara untuk menyelesaikan keresahan saya yaitu adalah terjun ke politik. Dan salah satu politik yang efektif untuk bisa menyelesaikan tersebut adalah melalui partai politik. Dan kita lihat pandangan anak muda terhadap partai politik masih sangat stigmanya masih sangat negatif. Politik itu banyak korupsi lah, KKN lah, dan hal sebagainya. Ini juga menjadi PR kita bersama sebagai anak muda, sebagai saya pribadi juga, untuk bisa merubah stigma politik itu sendiri. Jadi terkait dengan ide dan gagasan, apalagi kita masuk di era digital dan juga era 4.0 kan, dunia digital, dan juga kita masuk di bonus demografi, pertumbuhan penduduk usia produktif. Dan sangat disayangkan ketika anak muda yang sudah memasuki era bonus demografi tersebut, ide dan gagasannya pasti sangat inovatif. Dan ini saya harapkan kepada semua kalangan anak-anak muda di seluruh Indonesia untuk bisa berpartisipasi dalam terjun ke dunia politik untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Soekarno itu pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan cabut Gunung Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Dan saya tambahkan kata-kata Soekarno ini, kita kolaborasikan 1000 orang tua dan 10 pemuda untuk kita selesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Mantap. Aku langsung lanjut. Gimana kalau dari pandangannya Mas Fahmi? Terima kasih waktunya. Suara saya jelas ya Mas ya? Terdengar jelas kok Mas. Terima kasih Mas Dava atas ini ya, waktunya dan fasilitasi kesebenarnya acara pada malam hari ini, dan juga salam kenal Mas ini ya. Siap, salam kenal Mas. Cocok kayak nama artis ya. Ya, oke. Justru saya yang tertarik dengan ini ya, tadi yang disampaikan oleh Mas Kimi tadi ya, bahwa memang saya juga
sempat melihat tadi dikenalkan oleh Mas Dava ini, Mas Dini ternyata lebih aktif di dunia politik. Saya kira di usia yang mungkin relatif lebih muda dari saya, Mas Dini punya keberanian dalam terjun di politik dan sebagai seorang aktivis saya kira ini patut untuk diapresiasi ya. Ini yang sebenarnya juga jadi salah satu problem di negara kita ya, bahwa memang belum kita masuk ke pertanyaan itu, bahwa memang kita harus pahami betul bersama salah satu kemandekan atau bunyinya politik tanah air itu salah satunya adalah kurangnya ini ya, kontribusi langsung aktif dari para pemuda kita dalam politik praktis ya. Saya mengatakan politik praktis. Jadi kalau kegiatan yang lain yang kaitannya dengan sosial dan juga sebagainya banyak. Jadi kalau keterlibatan di politik praktis di parpol atau itu misalnya sedikit ya. Kita juga tidak boleh abai bahwa saat ini institusi yang paling rendah tingkat kepercayaannya adalah partai politik ya. Dan DPR itu menjadi sasaran panik dan massa. Yang mengatakan itu karena hampir semua orang masih ngata-ngatain, yang posting DPR juga ngata-ngatain macam-macam gitu. Nah, ini penting bagaimana seorang demokrat juga punya keberanian. Karena politik itu seni, tapi juga politik itu berbicara tentang bagaimana nyali seseorang itu diuji di situ. Baru nyali dia dalam mempertahankan apa? Mempertahankan gagasan dan juga mempertahankan pendapat dia. Serta bagaimana meyakinkan masyarakat tentang apa yang dia ingin sampaikan. Berbicara masalah apakah nanti politik gagasan ini diterima atau tidak, sebenarnya ini pertanyaannya juga kembali ke diri kita dan juga masyarakat secara umum ya. Tapi kalau ditanya kapasitas sebagai seorang politisi, saya menjawabnya saya optimis bisa. Dan benar ya Mas Timi ya, seorang politisi itu harus optimis ya. Bahkan 0,1% seorang politisi mengatakan itu bisa 100% gitu ya. Jadi kalau saya sebenarnya terjun ke politik harus sekitar 30 tahun sebelumnya terjun di dunia akademisi dan advokat khususnya. Saya melihat memang ya politisi ini manusia yang paling optimis ya. Kenapa? Karena apapun bisa terjadi dalam dunia politik. Maka ketika ada wacana ya, ketika ada pertanyaan besar, apakah ide dan gagasan nanti dapat diterima pada 2024, para pemilih ya, terutama milenial ya, saya mengatakan optimis. Ya, lepas dari nanti bagaimana realita yang ada, ya nanti bisa kita bicarakan secara detail. Tapi yang jelas bahwa saat ini kalau kita lihat dari tingkat pendidikan ya, dari 2014-19 sampai sekarang, masyarakat kita itu tingkat pendidikannya lumayan baik, naik ya. Kemudian kalau kita lihat pemuda juga, mereka itu cenderung pragmatis, tapi pragmatisnya lebih orientasinya lebih ke bagaimana program itu ke depan. Jadi lebih, saya berbicara gagasan itu bukan berarti gagasan yang sifatnya ideologis. Saya kira saat ini kita bicara ideologis mungkin barangkali kurang itu ya, saya mengatakan kurang. Jadi ada pasar-pasar mahasiswa, apa namanya mahasiswa ataupun para pemuda yang memang masih menganggap ideologis itu penting dalam menentukan sebuah pilihan. Tapi ada juga di beberapa pasar yang cukup besar, mereka lebih menerima gagasan itu lebih kaitannya dengan bagaimana pembangunan daerah depan dan juga bagaimana pembangunan bangsa depan. Saya kira itu gambaran awal mungkin ya. Kalau ditanya ya saya mengatakan optimis. Mungkin kita bisa sambil diskusi bersama ya. Pertama kita juga harus melihat banyak perspektif ya dari pemimpin ya, mulai dari mungkin usia-usia Gen Z, kemudian milenial gitu kan, juga beberapa usia-usia yang dia memang sudah relatif tua, boomer dan seterusnya, itu juga harus kita dengarkan kebutuhannya seperti itu.
Saya kira itu. Wah, ini mulai menarik bahasannya. Soalnya kan ya aku cukup sepakat sih, seorang politisi itu adalah orang yang paling optimis karena ya semangat juang itu selalu ada pasti dari seorang atau pelaksana politik. Nah ini aku sedikit mau menggeser terkait gagasan itu. Kan hari ini itu cukup jauh ya dari ideal dengan realistisnya, dengan keadaan realistisnya. Kalau ngomongin ideal, kita ngomongin gagasan kok bisa diterima, sedangkan kondisi kenyataannya kalangan menengah ke bawah ini masih kategorikan pusing dengan keadaan kehidupannya sehari-hari. Bagaimana kita mau ngomongin gagasan jika hal itu aja belum terbebani, belum terbebaskan gitu maksudnya. Gimana tanggapan dari pembicara-pembicara terkait seperti ini untuk menyelaraskan gagasan dengan kondisi nyata itu kan suatu bentuk upaya kita menuju ke ranah yang lebih ideal gitu. Gimana kalau dari tanggapan Mas Fahmi dulu, kan tadi Mas Gibi. Oke. Ya, kita tidak boleh ini ya, bahwa hampir sekian di atas ya 10% saya lupa, 11 atau 10% itu masyarakat Indonesia itu masih di bawah garis kemiskinan ya. Jadi mungkin coba dikoreksi dari data BPS, mungkin kalau saya salah sebut atau kurang pas presentasinya. Artinya bahwa dari situlah kita juga harus melihat bahwa masyarakat Indonesia itu memang butuh hal-hal yang sifatnya selain strategis gagasan, tapi juga dia butuh hal yang sifatnya teknis, ekonomi. Nah, ini ekonomi. Kemudian yang kedua adalah Indonesia itu cukup menarik ya. Kita terdiri dari sekitar 500 sekian kabupaten kota, sekarang 38 provinsi dan ribuan bahasa dan suku dan seterusnya. Maka basis politik Indonesia itu adalah terkadang mengaitkan juga dengan politik kedaerahannya. Artinya culture itu menjadi salah satu hal yang pertimbangan masyarakat dalam menentukan sebuah pilihan. Saya cukup tertarik ya di beberapa waktu yang lalu itu punya bahasan tentang bagaimana pola pemilih di masyarakat kita ini. Jadi kalau beberapa ahli politik membagi pemilih kita itu kan ada pemilih emosional dan pemilih rasional. Ya. Pemilih rasional itu akan naik, ya, akan partisipasinya akan naik ketika isu dan gagasan itu juga akan ya, ikut diangkat. Ya. Tapi pemilih-pemilih emosional, ya, di sini ada dua pemilih emosional. Yang pertama adalah dia berbasis kultur, yang ketiga adalah berbasis dari ekonomi dan kemampuan kehidupannya. Sehingga kadang-kadang memang yang menjadi hal tingginya kos politik di negara kita itu salah satunya adalah karena adanya permintaan dan juga ada yang ini ya menyediakan ya. Dalam hal ini adalah masyarakat menengah ke bawah yang dia memang ekonominya ada di bawah garis kemiskinan, dia masuk di dalam ceruk pemilih yang sifatnya emosional ya. Dia melihat sesuatu memang berdasarkan apa yang nanti dia dapatkan saat ini dan esok hari. Dia tidak berpikir terlalu jauh. Nah itu tadi, itu angan-angan belum itu terjadi dan mereka itu sebenarnya paham bahwa jadi politisi itu bukan jadi palsu ya. Mereka paham, maka mereka itu mendeklarasikan diri mereka itu sebagai pemilih emosional yang dia
Ya sudah, sifatnya lebih banyak ke transaksional. Ini yang coba kita ini ya, coba kita sasar, dan pemilih-pemilih seperti ini cukup tinggi ya. Karena pemilih-pemilih seperti ini adalah pemilih-pemilih yang sangat mudah untuk apa namanya, dikerahkan ya dalam jumlah yang cukup besar. Ada yang mengatakan ini adalah pemilih-pemilih yang sebenarnya rasional, karena terlalu rasional dia, maka dia jadi pragmatis, karena dia paham tentang bagaimana kondisi ekonomi dia. Sehingga pemilih-pemilih seperti ini juga masuk kategori pemilih-pemilih yang dia itu cenderung ini ya, sangat setia ya pada calon-calon tertentu yang memang dianggap dia ini ya, kalau orang Jawa itu openi, dia mengayomi, dia dilindungi, dan dia diberikan sesuatu yang mencukupi kehidupannya itu. Ini yang tapi saya ini analisis ya, pendapat saya nanti ini dan saya yang lain ini pemilih-pemilih emosional ini memang agak susah ditarik ke rasional, dan mengatakan itu memang agak susah. Meskipun ada beberapa cakupan pemilih-pemilih emosional yang bisa dimiliki ke rasional, tapi kita harus lihat base-nya dia dari segi usia, kemudian dari segi kemapanan ekonomi dia, dan juga lingkungan. Dan satu hal yang mungkin perlu kita ingat bahwa saya nggak mau terlalu ambil pusing dengan pemilih ini ya, yang irasional ya, atau yang emosional, karena berdasarkan data dari KPU ya, bahwa ternyata pemilih kita ini yang 2024 ini, per Februari 2024 itu ada sekitar 55-60%. Dia adalah usia-usia Gen Z dan milenial, antara 17 sampai 39 tahun. Itu hampir, ketika ini kalau kita lihat, ketika umur ini nanti memang bisa kita tarik pada pemilih rasional, maka kira-kira Indonesia itu bisa lepas dari gaya pemilih emosional yang mudah ditarik ke sana kemari dengan isu mungkin ini ya, kita bilang, ataupun juga isu-isu yang sifatnya ini ya, kebutuhan mendasar dengan dapur dan ekonomi. Saya kira itu. Ya, soalnya kita kan nggak bisa menyampingkan kebutuhan dasar itu. Benar-benar. Kalau dari Mas Kimi gimana tanggapannya? Kan perihal ide dan gagasan ini perihal yang ideal ya. Kalau menurutku perihal yang ideal. Gimana penyelarasan hal yang ideal ini dengan kondisi teknis atau realistis atau apapun kita sebut kondisi hari inilah ya. Ya gitu Mas. Gimana Mas tanggapan Mas Kimi? Oke. Kalau kita berbicara ide dan gagasan ya, semua pasti berhak menyampaikan ide dan gagasannya, baik dari seluruh kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Tapi kita lihat lagi ide dan gagasan apa yang mereka sampaikan. Tapi kalau kita selaraskan bicara soal realita yang ada berdasarkan teknis kehidupan, maksudnya itu menyelaraskan kehidupan dan ide dan gagasan. Ide kehidupan ini juga sebenarnya sangat berpengaruh terhadap dari ide dan gagasan kita. Karena dari ide dan gagasan kita itu ketika diimplementasikan bakal jadi kehidupan dan bisa mempengaruhi antara kehidupan bakal merosot atau naik. Kita ambil salah satu contoh dari sektor pendidikan yang saya angkat. Di Indonesia ini punya murid sekitar 45 juta dengan jumlah guru sekitar kurang lebih dari 3 juta. Tapi kita lihat peringkat Indonesia di mata dunia menurut PISA, 72 dari 79 negara dalam sektor pendidikan. Kita lihat ide dan gagasan itu muncul ketika pendidikan kita baik. Kita lihat 72 dari 79 negara dalam sektor pendidikan di mata dunia menurut PISA, itu kan sangat merosot banget itu. Bagaimana caranya kita untuk berbicara ide dan gagasan sedangkan pendidikan kita saja masih merosot.
Itu menurut data PISA tahun 2018. Jadi PISA itu Program International Student of Assessment. Program dari OECD, semacam program penilaian sistem pendidikan yang ada di dunia. Jadi cara kita untuk menyelaraskannya, kita munculkan ide-ide baru, dan ini adalah momen anak muda di momentum bonus demografi untuk memunculkan ide-ide yang inovatif untuk bisa diimplementasikannya ide dan inovatif untuk bisa merubah dan kemudian menyelaraskan kehidupan untuk berkeberlangsungan. Jadi seperti itu. Nah, ini agak menarik soalnya tadi ngambil case terkait pendidikan. Aku punya pertanyaan, kan dua-duanya aktif di partai politik ya. Nah, kalau di partai politik itu ada kaderisasi yang berjenjang nggak sih, atau kayak pola pendidikan khusus di partai itu ada nggak yang berkelanjutan gitu, kayak yang mula ya, atau awal terus lanjutan gitu ada nggak sih? Jadi saat kita berpolitik tuh punya pakem, punya ini, oh kita roadmap-nya ke sini loh. Aku intermezzo aja ke sini biar nggak serius-serius banget. Benar-benar. Kayak pusing banget di berat pembahasannya. Pusing pembahasannya. Kita geser dulu lah. Aku bebasin siapa yang mau menjawab terlebih dahulu. Wah, siap. Untuk di parpol sendiri ini kan pasti masing-masing parpol punya sistem perkaderan lah, kan strategi masing-masing untuk mencetak kader-kader yang berkualitas untuk bisa meningkatkan kuantitas dari kader tersebut. Mungkin kayak di Partai Golkar sendiri juga ada yang namanya pengkaderan melalui pendidikan Golkar Institute. Nah, di Golkar Institute itu kita diajarkan untuk bagaimana berpikir secara visioner, untuk memikirkan hal terburuk ke depannya untuk bisa menciptakan solusi terbaik ke depannya. Jadi itu sih di Partai Golkar sendiri. Karena juga kenapa saya memilih Golkar, awal mulai itu saya banyak ditawarkan Partai A, Partai B, Partai C, dan kenapa saya memilih Golkar? Karena Golkar sesuai dengan pola pikir saya, karena pola pikirnya berbicara soal dampak terburuk dan dampak terbaiknya. Jadi terburuknya itu dipikirkan secara visioner, baik buruk maupun baiknya. Itulah kenapa saya mikir Golkar, dan juga Golkar dari segi historis ya sudah terkenal dari dulu. Jadi seperti itu sih. Ya. Bagaimana untuk Mas Fahmi? Ada nggak? Ya, saya ini ya, di Partai Gelora itu kan memang kita partai baru ya, jadi syaratnya mungkin kalau dibandingkan dengan partai yang lain, bisa kita baru 4 tahun itu memang dari mulai nyari start gitu. Jadi kita juga masih baik bentuk. Tapi kalau berbicara tentang proses ini, kita ada beberapa bidang ya, pimpinan itu yang organisasi, mulai dari pengenalan kader, kemudian untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin partai di masa yang akan datang. Kemudian juga di bidang untuk urusan kemudian juga perempuan yang memang ini menjadi salah satu politiknya itu juga berkaitan. Dan kita ada bidang kepemudaan, itu yang memang menjadi wadah untuk anak-anak itu mensiapkan ide gagasan tentang passion dan juga realita kebutuhan pemuda saat ini. Nah, tapi saya juga harus menyampaikan ya bahwa partai itu dua jalur ya.
Jadi yang pertama memang ada yang dia kaderisasi tulen dari dasar, tapi ada juga yang kader yang dia instan, itu juga ada. Ya, kita nggak menolak realitas politik, itu pasti ada. Apalagi saat-saat menunggu pemilu itu memang kebutuhan terkait caleg ya, atau penyiapan kader yang dinaikkan atau diaktifasi itu kan cukup banyak. Sehingga kita coba, ini pengalaman ya, dan kita baru coba teruskan itu, bagaimana kaderisasi juga jalan, kemudian juga bagaimana orang-orang yang di luar yang mungkin awalnya dia non kaderisasi dari awal, kita juga coba siapkan bagaimana ideologi partai itu masuk. Tapi yang jelas coba kita garis bawahi ya, bahwa parpol itu kan memilih parpol, jadi benar mengatakan Mas Dini, sesuai dengan passion dan ide gagasan kita ya. Ketika apa yang kita perjuangkan itu tidak selaras ya, biasanya kita nggak cocok dengan partai ini dan partai itu ya. Kita coba sendiri ke sana. Ide sama juga, ide dan gagasan itu sebenarnya bukan melulu yang sifatnya abstrak, tapi ide dan gagasan di hari ini itu adalah ide dan gagasan yang sifatnya, saya harus mengatakan, bukan idealis, tapi pragmatis. Pragmatis dalam tanda kutip, bahwa ide dan gagasan itu yang memang harus menyasar dan dibutuhkan oleh orang-orang masyarakat saat ini ya. Bukan pragmatis dalam arti ini politik, jadi pragmatis dalam arti bahwa apa sih kebutuhan pemuda, kebutuhan sektor pendidikan, sektor ekonomi untuk menuju Indonesia Emas 2024 ya. Itu yang ini ya coba kita bangun juga di Kampung Gelora, dan sebenarnya hampir semua kota Indonesia itu memiliki itu yang sama, dan menujunya itu memang sudah sedikit warna dan juga berbeda. Saya kira itu. Nih aku cukup nge-highlight terkait untuk menuju ide dan gagasan itu kan butuh tahapan-tahapan yang ditempuh ya. Jadi ini menarik banget sih untuk sampai ke mampu nggak politik ide dan gagasan itu diterima masyarakat, ya emang harus diperjuangkan dengan road yang cukup panjang kalau melihat diskusi sejauh ini ya. Kalau aku mau nanya nih Mas Kimi, punya pengalaman seperti apa saat menawarkan ide dan gagasan? Kan berhubung Mas Kimi ini pasti sering turun ke lapangan membersamai. Kalau ke bawah kan pasti ada gagasan yang disampaikan gitu. Benar. Apa yang menjadi keseruan dan hambatan saat turun ke lapangan tuh kayak gimana, Mas? Kan ketika kita menyampaikan ide dan gagasan ya pas di lapangan. Betul. Suka dukanya sih pasti ada, dan pro kontra juga pasti ada, karena kan kalau kita menyampaikan ide dan gagasan otomatis kita berbicara soal perspektif. Ini loh konsep saya, ini loh strategi saya, ini loh ide saya. Kan nggak semua orang bisa menerima ide dan gagasan kita. Jadi cara kita menyampaikannya ya kita buktikan dengan cara apa? Ya kita action kan, perbanyak action. Kita misalkan buat untuk menaikkan ekonomi melalui UMKM. Caranya gimana? Kita buat UMKM itu untuk bergerak melalui event. Kita buat event, buat kegiatan. Itu kan salah satu bukti nyata untuk bisa menaikkan ekonomi dari melalui UMKM dengan cara membuat event. Eventnya kan banyak tuh. Eventnya kita guide dari tempat-tempat wisata yang ada. Kebetulan juga saya pemerhati wisata di daerah saya, tepatnya di daerah Samarinda Seberang. Jadi cara untuk menaikkan ekonomi saya melalui event untuk bisa menggait UMKM yang ada. Kita kolaborasikan bersama. Itu merupakan salah satu bukti nyata yang saya gerakkan. Tapi suka duka pasti ada.
Ada yang nggak setuju mungkin karena dianggap terlalu banyak orang yang datang, karena pendapat dari A, B, C sampai Z itu akan selalu ada kita terima. Tinggal kitanya aja menyikapinya itu seperti apa. Jadi seperti itu. Kalau Mas Fahmi, hambatan dan keseruan saat kan kalau ngomongin mampu nggak politik, ide dan gagasan diterima itu berarti saat kita berhadapan langsung gitu dengan masyarakat. Gimana tanggapan Mas Fahmi saat berhadapan langsung dengan masyarakat terkait membangun ide dan gagasan ini? Oke, baik. Terkait ini biasanya sebelum terjun ke lapangan nih, saya dan biasa tim teman-teman itu memang melihat dulu bagaimana demografi dan juga sosiologis masyarakat yang ada di sana ya. Artinya kita punya ide dan gagasan, hanya packaging penyampaiannya itu harus kita sesuaikan dengan kultur masyarakat yang ada di situ. Contoh misal kami di Jawa Tengah itu, di Jawa Tengah itu antar kabupaten dan juga mungkin kecamatan itu beda cara penyampaiannya. Kita harus melihat masyarakat. Tidak mungkin juga saat ini masyarakat kita cekoi hanya sekedar kita kasih edukasi pidato macam-macam. Saya kira itu mereka pasti malas gitu. Nah ini dia ngomong apa itu kan nggak ada buktinya dan seterusnya. Maka pertama kita harus lihat dulu bagaimana masyarakat. Itu dan gagasan sama, bahwa sama, tapi mungkin kita lebih banyak juga mendengar. Jadi kita lebih banyak mendengar dulu. Biasanya untuk meminimalisir kejadian penolakan dan juga barrier di awal itu kita biasanya membangun trust dengan cara kita lebih banyak mendengar terlebih dahulu. Kita dengar keluhan masyarakat seperti apa. Nah, keluhan-keluhan yang nanti memang bisa kita jawab yang ini sesuai dengan program-program kita, jadi kita tawarkan ke masyarakat. Ya, terlepas nanti mereka sepakat atau tidak, ya nanti bisa kita uji di forum itu saat kita ketemu dengan masyarakat. Nah, ini yang juga menarik juga bahwa masyarakat sekarang, maka saya tadi mengatakan ya, masyarakat meskipun dia ekonomi menengah ke bawah atau di bawah garis kemiskinan, justru tingkat rasionalitasnya mereka itu juga tinggi. Mereka melihat sesuatu yang biasanya pragmatis. Itu pragmatis ada dua, pragmatis program dan pragmatis ya kan masyarakat bawah itu ya, bagaimana bisa makan besok hari gitu, itu money politik gitu. Nah, kita harus lihat juga bagaimana masyarakat harus kita berikan contoh bagaimana program yang sudah kita buat dan kita jalankan di daerah lain supaya mereka itu menerima atau paling tidak mempertimbangkan. Contoh misal kalau dia lebih banyak konsum di bidangnya kesehatan, pendidikan dan sebagian ekonomi ya. Jadi contoh kesehatan kita coba kasih contoh yang saat ini kan memang isu paling menarik adalah terkait stunting ya. Angka stunting kita cukup tinggi sehingga itu yang juga mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak Indonesia dan anak-anak di Indonesia. Nah itu juga kita ceritakan bagaimana apa yang telah kita lakukan di kota ini, aksi-aksi sosial kita di beberapa wilayah, bagaimana kolaborasi kita dengan Posyandu, dengan PKK gitu kan, dengan masyarakat, apa yang kita berikan dan apa yang program kita jalankan. Kita jelaskan ke masyarakat itu. Kemudian juga beberapa yang berkaitan dengan isu pendidikan. Nah, ini juga kita jelaskan terkait bagaimana kajian-kajian atau riset yang kita lakukan ya, terkait pengembangan keilmuan dan juga teknologi kita jelaskan. Termasuk kita juga concern tentang bagaimana isu pendidikan dalam konteks literasi, yaitu fokus ke literasi ya. Karena rendahnya tingkat masyarakat kita itu menjadi concern kita bersama, sehingga kita jelaskan kita punya mitra-mitra rumah baca di masyarakat. Kita jelaskan kita bermitra dengan beberapa perpusda dan itu nanti bisa mensupport beberapa wilayah-wilayah misalnya RT atau RW yang membutuhkan support buku bacaan dan kita berikan donatur dari berbagai. Jadi mereka juga akan tertarik, kayaknya RT saya ini cocok nanti ketika dibikinkan untuk baca. Nah ini mungkin di Kabupaten Sukoharjo dan juga di Solo kita juga sudah memulai prinsip itu ya. Dan pojok rumah baca dan juga ada motor keliling dan juga
apa namanya, pemenuhan terkait literasi baca dari Perpusda ini akan bersama dan kolaborasi dengan kita sampaikan ke masyarakat. Jadi karena kita bercerita bukan kapasitas sebagai pejabat dalam tanda kutip ya, karena kita bukan pejabat, artinya sesuatu yang kita jual adalah sesuatu yang gagasan, tapi sifatnya adalah pragmatis. Ada, tapi ada batasan. Ya beda kalau yang kita pejabat, ya ini itu kita kasih selesai gitu kan. Jadi kalau kita karena sifatnya program kita jelaskan di masyarakat, ya. Jadi kita suka dukanya banyak ya. Kalau dijelaskan ini 1 jam nggak selesai gitu. Ada yang menolak, ada yang nggak suka dan seperti ini. Itulah politisi ya. Karena dia harus punya mental yang kuat, bahkan ditolak atau barangkali mungkin dicemooh. Dia harus kuat mempertahankan gagasan atau program apa yang dia usung ya, dan bisa ya ini seni ya, seni mempertahankan ide dan gagasan. Saya kira itu. Nah, kalau ngomongin suka duka emang nggak akan ada habisnya sih. Soalnya bener. mau Mas Kimi, mau Mas Fahmi itu pasti punya pengalaman yang banyak. Yang aku makanya perlu belajar dengan ini dua-duanya senior kalau menurutku ya. Saling belajar. Dari segi lebih tua pasti. Nah, dari segi pengalaman dua-duanya kayak udah cukup lama juga di partai ya kan. BTW saya baru hampir 2 tahun sih Mas di Golkar. Sama nih. Tetap lebih lama Mas Kimi lah. Siap. Kalau ngomongin ide dan gagasan dan kalau nggak judul sih sebenarnya membangun budaya politik baru, berarti kondisi hari ininya ya belum mampu untuk masyarakat tuh menerima politik ide dan gagasan. Ada nggak harapan atau cita-cita dari Mas Kimi sama Mas Fahmi terkait next day? Aku sih kalau ngeliat judul ini udah ngeliat kayak untuk 2024 ini jawaban menurutku belum mampu. Kalau pendapatku ya belum mampu. Soalnya masih sering dihadapkan dengan nih kita punya gagasan A, B, C, D, E. Justru lebih banyak pertentangannya dibanding penerimaannya. Aku ini sepengalamanku juga ya, saat mulai terjun di dunia politik itu malah lebih banyak pertentangannya. Mungkin Mas Kimi sama Mas Fahmi juga ngerasain penolakan tersebut. Benar. Harapan dari Mas Kimi dan Mas Fahmi untuk membangun budaya politik baru Indonesia. Kalau aku sih sepakat untuk kita tuh harus ngebangun ini, makanya perlu didiskusiin. Gimana harapan dari Mas Kimi dan Mas Fahmi terkait membangun budaya politik baru Indonesia? Aku bebasin. Kalau ini mungkin bisa dipersilahkan untuk Mas Fahmi dulu kali ini ya. Aku persilakan. Terima kasih waktunya. Terlepas dari kondisi realitas yang ada sebenarnya, saya mengatakan ini sebenarnya bukan budaya baru ya, hanya budaya lama yang mungkin belum kesampaian gitu. Sehingga ketika nanti 2024 itu kesampaian, berarti ini adalah budaya baru. Kita harus lihat aspek ke belakang di masa-masa pra dan juga kemerdekaan. Itu para pemimpin kita itu, para pendiri kita itu bicaranya gagasan, ide dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat saat itu masyarakat kita memang buta hurufnya masih cukup tinggi. Entah tahu atau enggak, mereka paham atau enggak, tapi mereka itu mencoba mendengarkan itu. Dan para intelektual kita, politisi kita juga menjejali dengan ini sifatnya seperti itu ya. Bagaimana Indonesia ke depan.
menceritakan bagaimana kita bernegara itu tidak hanya puluhan atau ribuan tahun, jadi bertahun-tahun lamanya itu mereka ceritakan tentang bagaimana cita-cita Indonesia ke depan. Bahwa kita merdeka itu bukan atas dasar kita bisa atau tidak. Sebenarnya Bung Karno dan juga para founding father itu menentukan kemerdekaan itu ketika ya itu mimpi mereka, ya mimpi mereka. Bahkan ketika sudah dideklarasikan, mereka juga masih bingung ini negara mau dibuat bentuk seperti apa. Nah, maka sebenarnya kalau kondisi realitis masyarakat kita itu pemilih-pemilih irasional atau yang dia berbasis emosional, ini memang ya tidak mudah ya, garap ini tidak mudah. Ada yang dia emosional karena berbasis pada ekonominya. Ketika kebutuhannya itu tercukupi, maka dia akan memilih. Jadi biasanya orang-orang seperti ini juga gawat itu. Ketika urusan dapur mereka terganggu, ya mereka akan berontak dan seterusnya. Ada juga orang-orang irasional yang dia berbasis kultur ya. Biasanya dia milih itu nggak peduli siapa, yang penting dia punya kedekatan emosional. Nah ini yang juga menjadi contoh. Saya ambil contoh kami di Jawa. Saya ambil contoh, saya tidak ambil parpol, itu pemilihan kepala desa. Masyarakat kita di Jawa, dia lebih cenderung memilih dengan cara emosional dan kedekatan kultural. Bahkan mereka akan memaafkan kesalahan pemimpin mereka. Ya, yang penting masih wajar dimaafkan, dan besok kita pilih lagi. Daripada yang nggak dikenal sama sekali. Ini yang juga menjadi ini. Kemudian yang ketiga adalah ini yang terjadi sejak pemilu 2014 ya. Adanya perpecahan atau polarisasi di masyarakat kita dengan isu-isu tertentu yang dinaikkan. Nah ini juga masuk kategori pemilih emosional. Ini yang perlu harus dilihat. Nah maka gagasan itu juga perlu kita naikkan ya. Terlepas kalau ditanya saya harus sebagai politisi mengatakan optimis ya. Optimis masih. Tapi saya harus realistis ke depan ketika melihat sesuatu itu berjalan. Maka kita kalau di politik itu kan punya A, B, dan C. Kita juga menjalankan menggarap pemilih-pemilih irasional, jadi kita juga mencoba menggarap pemilih-pemilih yang rasional. Karena mereka itu butuh gagasan atau ide. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan ya, bahwa ide dan gagasan dalam konteks hari ini itu bukan gagasan yang sifatnya abstrak atau idealis atau ideologi, tapi kita berbicara tentang bagaimana pembangunan ke depan. Nah, ketika kita sudah berbicara ide dan gagasan program, maka politik identitas dan juga PKB itu kadang-kadang ya itu sudah orang tidak akan lari ke sana. Mungkin sekarang masih ke situ. Saya suka dia, pokoknya saya suka. Ketika saya sudah suka capres ini, apapun berita tentang ini benar. Tapi apapun berita tentang capres yang satunya, mesti salah. Dan itu biasa kemana-mana. Ini menurut saya ini emosional. Dia memilih bukan berdasarkan pada gagasan atau sesuatu yang ditawarkan, tapi dia memilih berdasarkan pada rasa. Nah ini yang karena masyarakat Indonesia itu kan rasanya cukup tinggi ya, perasaannya itu jadi hal yang paling utama. Ya, nah ini juga tantangan ya bagi kita politisi, tapi saya optimis lah ya, karena ketika negara Indonesia itu mau naik sebagai negara maju, kayak misalnya di Eropa, Amerika itu negara maju ini kan memang pemilihnya itu rasional, banyak yang rasional. Ketika rasionalitas pemilih itu tinggi, mereka suka terhadap program dan gagasan yang real, nyata, kos politik akan rendah, sehingga money politik itu akan semakin berkurang. Sehingga politisi itu akan semakin bebas menuangkan ide dan gagasan, dan parpol pun juga akan semakin bisa lepas dari bayang-bayang oligarki dan seterusnya. Tapi ini panjang ya, saya tidak menjamin 2024 selesai ya. Tapi paling tidak saya sangat optimis karena 55-60% pemilih kita itu antara usia 17 sampai 39 tahun. Ini pemilih Gen Z dan milenial. Yang ini bisa kita harap, dan ini tugas parpol untuk edukasi politik kelas. Saya kira itu Mas. Mantap.
Lanjut Mas Kimi, gimana harapannya? Untuk harapannya sih kita sebagai pemilih dan juga kita juga sebagai politisi, untuk dari segi politisi sih kita harus optimis untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan juga untuk pemilih sih harapannya untuk bisa memilih secara kualitas bukan secara kuantitas. Bicara soal kuantitas entah dari mana politiknya dan apa, uang 200.000 kita ambil tapi kita tergerus dalam 5 tahun ke depan, tinggal pilih yang mana. Jadi kita untuk menawarkan gagasan bukan bicara soal uang. Jadi seperti itu sih harapan ke depannya untuk seluruh politisi juga yang ada di Indonesia juga khususnya, kita sama-sama tawarkan ide dan gagasan, konsep serta strategi untuk bagaimana bangsa ini untuk bisa mendunia, bukan bicara soal berapa banyak uangnya. Dan juga untuk pemilih juga pilihlah secara hati nurani bukan secara intervensi. Jadi seperti itu. Menarik. Kalau aku tangkep ya, berarti harapannya nih kita sama-sama mau menuju politik ide dan gagasan itu bisa diterima. Berarti dengan harapan kondisi perekonomian di Indonesia pun pada akhirnya terangkat gitu. Jadi benar, saat masyarakat ngobrol ini kita mau ke sana jalannya, urusan di rumah itu udah selesai berarti. Kebutuhan mendasarnya udah selesai. Sandang pangan papannya sudah selesai. Kan kalau yang aku tangkap dari harapannya seperti itu. Terus nih karena kita udah menuju ujung diskusi, apa statement terakhir dari kedua pembicara? Statement terakhir dari pembicara dengan topik yang cukup berat ini. Gimana? Aku bebasin atau aku siapa dulu nih? Mas Kimi dulu. Itu Mas Kimi deh. Oh boleh deh. Untuk statement ya. Kita bicara soal politik, ide dan gagasan. Untuk statement terakhir sih, saya ingin menyampaikan kata-kata aja. Kebetulan ada teman saya yang ada di daerah timur di Indonesia. Teman saya itu pernah ngomong begini, Indonesia itu kita, bukan aku, kamu, dia, dan mereka. Satukan tujuan, buat persatuan, diskriminasi coba untuk buang. Terima kasih. Mantap. Kolaborasi terus. Kalau Mas Perbanyak ini gimana? Ya, jadi kalau saya nggak punya kata-kata ini, saya nggak menyiapkan kata-kata. Tapi ini mungkin lebih ke harapan bahwa saya kira Indonesia ini bangsa yang besar, bangsa yang kompleksitasnya cukup besar, dan itu harus bangga bahwa tidak semua negara itu seperti kita ya. Dan saya kira sulit juga mempertahankan bangsa yang sebesar ini dan sampai detik ini masih tetap utuh. Dan saya kira itu hal yang cukup luar biasa. Kedua, bahwa kesan saya politik itu asik gitu. Jadi, jangan politik itu bukan hal yang kotor ya. Apalagi menjijikan ya. Mau simpang sedikit ya itu kan. Tapi politik itu asik. Jadi kita jangan jauh dari politik, dan membangun Indonesia itu tidak bisa hanya kita atau segelintir kelompok saja, tapi seluruh elemen masyarakat itu memiliki tanggung jawab dan juga kewajiban dalam membangun Indonesia. Artinya bahwa ke depan kita perlu kolaborasi yang nyata ya, baik antar elit politik, teknokrat ya, dan berbagai sektor elemen masyarakat yang ada, dan
kita dorong masyarakat juga untuk jadi pemilih yang cerdas ya, dan menyambut nanti Indonesia Emas di tahun 2045 dan juga bagaimana komisi demokrasi ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Ini itu salam kolaborasi. Mantap. Wah, makasih banyak untuk Mas Kimi sama Mas Fahmi yang sudah menyempatkan waktunya dengan apapun yang sudah kita diskusikan tadi. Aku cuma berani yang nyimpulin harapan tadi doang. Kalau untuk statement dan isi diskusinya itu biarkan teman-teman yang mengambil apa saja yang bisa menjadi pembelajaran bersama dengan harapan yang ini sama-sama kita perjuangkan berarti untuk politik dan gagasan. Karena cukup miris juga kalau pada akhirnya kos politik di negara kita itu sangat tinggi. Itu salah satu perhatianku juga sih saat ini. Benar-benar. Nah, kalau misalnya kos politiknya tinggi, otomatis kita nggak akan tahu orang-orang yang memiliki kualitas di bawah itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu sih ya. Yang menjadi sedikit penutup dariku. Semoga Mas Fahmi dan Mas Kimi mau berdiskusi lagi dengan komunitas Gen Z Indonesia. Sukses selalu untuk kegiatan-kegiatannya Mas Fahmi dan Mas Kimi. Terus ini kita baru diskusi lagi makanya agak canggung dan agak grogi ya. Iya, sebenarnya kemarin kosong nggak ada diskusi. Kayak harusnya saya diskusi nih. Platform begini yang harus dipertahankan, Mas. Bahkan harus perbanyak sebenarnya. Karena ruang-ruang diskusi kita, apalagi di momentum 2024 ini kan, harus banyak diskusi dari, kalau bisa kita sudah masuk di teknologi kan, karena sangat bisa, kita tidak bisa manfaatkan teknologi untuk bisa bertukar pendapat gitu. Betul. Dan pemilih kita menggunakan ini ya, media sosial untuk edukasi politik. Iya. Benar. Ya, komunitas ini pun lahir akibat aku melihat kondisi sosial masyarakat itu terkait politik ya. Oh, ini pesta untuk kita meraup sebesar-besarnya juga dari para politisi, atau politisi pun melihat oh ini poin kita harus mengambil simpati masyarakat, gimana caranya bisa menghalalkan segala cara. Nah, makanya lahirnya platform ini atau komunitas ini untuk memberikan edukasi politik terhadap teman-teman. Ya, sedikit-sedikit kita mulai konsisten kembali untuk berdiskusi. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya kita diskusi. Makasih banyak juga Mas Fahmi idenya. Makasih Mas Java, Mas Kimi. Sedikit 30 detik deh. Boleh. Menyampaikan dikit sih. Entah siapapun jadi di antara kita bertiga ini, karena kita sama-sama calon politisi toh. Jadi di antara kita bertiga ini, entah siapa yang jadi duluan, saya ingin berpesan untuk harapan ke depannya dalam sektor pendidikan, jika bisa diperjuangkan, pendidikan politik bisa masuk dalam dunia pendidikan. Salah satunya di kalangan SMA, karena politik ini sangat, karena di masa-masa SMA itu udah masa-masa bisa memberikan pendapat, ide, dan gagasan. Jadi pendidikan politik itu sangat penting untuk di usia kalangan SMA. Itu sih. Iya. Betul. Makasih banyak banget untuk ini kita. Aku sih ya sama teman-teman ini untuk awalan yang baru lagi. Soalnya kemarin ngerasa padahal cuma sebulan kita nggak berkegiatan, nggak ada diskusi, ngerasa kayak udah lama gitu. Harapannya ya, kalau kita offline Mas, ini bisa datangkan langsung. Kalau bisa jadi pembicara offline kan nih, keren banget itu. Iya, itu lagi kita konsepin juga sih untuk kegiatan-kegiatan di luar virtual.
apalagi Gen Z bisa roadshow kan. Kan kalau bermimpi kan bermimpi aja dulu kan, kalau Mimpi, betul. tahu bisa menjadi kenyataan. Cita-cita dan terus digambar untuk roadmap ke sana. Bener, karena cita-cita itu bisa bikin jadi bisa Kenyataan. motivasi buat. Sekali lagi aku terima kasih banyak selaku host di diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku tutup dengan baca alhamdulillah. Selamat malam. Selamat malam. Baik.